Pancasila dasar negara, rakyat adil bersama-sama, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Ya, halo, selamat malam saudara. Selain informasi mengenai belasan kapal yang hangus terbakar di Tegal, masih ada sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, polisi menemukan sejumlah fakta baru dalam kasus sodomi yang terjadi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Trailer film Spider-Man No Way Home yang baru saja dirilis mendapat sambutan positif dari para penggemar tokoh superhero Marvel. Informasi pertama, saudara, kebakaran hebat melanda sebuah pasar di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu subuh. Pasar yang terbakar adalah Pasar Sumpui. Akibat kebakaran ini, 4 kios dan 4 lapak pedagang ludes dilalap si jago merah. Diduga kuat api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Petugas damkar dari Kabupaten Banyumas dan Kroya Cilacap dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Dan api akhirnya bisa dipadamkan Rabu pagi. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara di kota Tegal, Jawa Tengah, kebakaran melanda 2 galangan kapal yang berada di Kelurahan Mintaragen. Kebakaran yang juga terjadi Rabu dini hari ini menghanguskan belasan kapal yang tengah bersandar. Diduga kebakaran berawal dari satu kapal yang tengah dalam perbaikan yang kemudian menyebar ke kapal-kapal yang lain. Hingga Rabu pagi, sejumlah titik api masih terlihat dan polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi menyebut sementara ada 17 kapal yang terbakar, semuanya merupakan kapal di atas 30 gross ton. Sebagian besar adalah kapal yang sedang antri untuk perbaikan di galangan. Saat ini Polres Tegal Kota telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran prosedur standar saat melakukan perbaikan kapal. Masih kita dalami, tadi ada beberapa saksi, diantaranya seorang pekerja yang ada di tempat kejadian pada saat kejadian pukul 1.30, ada juga saksi dari pemilik atau pekerja di galangan kapal. Juga kita akan tanyakan juga ke saksi-saksi dari pemilik. Makanya kita terus identifikasi, lakukan update berapa kapal sebetulnya yang terbakar. Informasi berikutnya, naiknya muka air hingga mencapai 1,6 meter membuat sebagian warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang awalnya bertahan di rumah mereka memilih untuk mengungsi ke posko pengungsian. Banjir memasuki hari kelima akibat meluapnya Sungai Kahayan terus naik. Untuk membantu warga yang terjebak banjir, tim SAR gabungan melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga terdampak. Seperti Selasa pagi, Siti Horijah, warga Jalan Anoy, Palangkaraya, yang sehari sebelumnya masih bertahan di rumahnya, terpaksa harus mengungsi. Selain akses menuju rumah sudah tertutup banjir, rumahnya juga sudah terendam. Baru kemarin pagi masuk rumah, jadi bersimpun dulu, beres-beres di rumah. Sekarang mengungsi kenapa, Bu? Mengungsi, iya karena kalau bisa lagi akses ke rumah jalan sulit. Air naik, Bu? Iya. Apa takut juga, Bu, dengan kenaikan air ini, Bu? Nyatalah takut. Ya pasti ya. Hampir setengah rumah Bang sudah.
Selain Siti Hadijah, beberapa warga lainnya yang rumahnya terendam banjir juga mulai mengungsi menggunakan perahu karet milik tim SAR gabungan. Sedangkan warga lain yang memiliki perahu secara swadaya mengungsi bersama keluarganya menuju posko pengungsian. Per 16 November, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya mencatat di 17 kelurahan yang terendam banjir ada sekitar 10.600 warga yang terdampak. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara itu, ratusan rumah warga dan fasilitas umum di Aceh Utara, Aceh kembali terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Krung Keruto dan Pirak Timu setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Menggunakan perahu, inilah yang terpaksa dilakukan salah satu siswi sekolah di Gampong Lawang, Kecamatan Mantangkuling, Aceh Utara, agar bisa sampai ke sekolahnya. Rabu kemarin, ratusan rumah di Kecamatan Mantangkuling kembali terendam banjir dengan ketinggian bervariasi 80 cm hingga 1,5 meter. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Krung Keruto dan Pirak Timu setelah kawasan dataran tinggi Gayo diguyur hujan deras. Dalam 1 bulan terakhir, sudah 4 kali permukiman warga Mantangkuling terendam banjir. 4 kali banjir. Dalam bulan ini, Pak? Yang bulan ini. Di rumah sendiri ketinggian banjir sendiri? Ketinggian semeter 20 lah kira-kira. Gimana kondisinya? Ada sebagian batas setengah. Barang-barang di rumah gimana, Pak? Terendam, agak terendam sebagian. Ada mengungsi? Ada di gedung-gedung di samping. Tempat yang tinggi, Pak? Iya. Selain Mantangkuling, warga Kecamatan Pirak Timur juga terendam banjir. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Tidak sedikit petani mengalami gagal panen karena sawahnya terendam banjir. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara masih mendata wilayah terdampak dan jumlah korban banjir. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Korban dari ambrolnya talut di aliran Kali Temu Ireng, Karanganyar, Jawa Tengah akhirnya ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia Rabu petang. Jasad pria berusia 62 tahun itu didapati tim SAR tak jauh dari tebing sungai yang longsor. Pencarian hari ketiga terhadap Sasto Setu oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Korban dari talut longsor itu ditemukan di cerukan sungai dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Selain menggunakan peralatan manual, tim SAR juga dibantu komunitas mobil segala medan untuk mengevakuasi reruntuhan bebatuan. Korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan sekitar 5 meter dari lokasi longsor. Usai dievakuasi, jenazah korban dibawa ke RSUD Karanganyar. Kurang lebih korban kita temukan jarak 5 meter dari lokasi titik juga. Kemudian kedalaman saat ditemukan itu 1,5 meter memang tertimbun. Jadi memang perlu ekstra dari tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban. Saat dievakuasi, posisi korban dalam posisi berdiri. Sebelumnya, Sasto Setu tertimbun longsoran talut pada Senin lalu. Saat itu, korban bersama 5 rekannya tengah memperbaiki pondasi talut. Saat talut ambrol, pria berusia 62 tahun itu terlambat lari hingga tertimbun material. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Informasi lainnya, gedung SMA 96 Jakarta di Cengkareng, Jakarta Barat roboh saat tengah direnovasi. 7 orang pekerja bangunan dikabarkan menjadi korban. Beberapa di antaranya tertimbun reruntuhan bangunan. Warga Jalan Jatiraya Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu siang berkerumun di dekat gedung SMA 96 yang sedang direnovasi. Sebelumnya, warga mendengar suara dentuman dari gedung ini yang ternyata roboh di beberapa bagiannya. Peristiwa terjadi saat para pekerja bangunan tengah bekerja. Menurut warga, renovasi total sudah berjalan lebih dari 2 bulan lebih. Ya kirain saya kan biasa nurunin besi kan gitu kan, gitu. Oh ini bunyinya kok lama, kenceng, bruk gitu. Saya keluar ngeliat ya, pada kita tolong-tolong, saya jadinya ada gitu. Apa tuh Bu yang rubuh apa? Bangunan sebelah sini nih. 7 pekerja bangunan menjadi korban. 4 diantaranya tertimbun material bangunan. Evakuasi para pekerja melibatkan petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. 4 pekerja yang tertimbun ditemukan selamat dan langsung dibawa ke RSUD Cengkareng.
Sedangkan 3 lainnya yang berhasil menghindar dari runtuhan mengalami syok dan luka ringan. Renovasi total bangunan SMA Negeri 96 Cengkareng sudah dilakukan sejak September lalu. Siswanya dipindahin di SMK 73 dari bulan Mei. Dan itu sudah lama. Jadi tidak ada siswa di pasti. Tidak ada siswa, tidak ada guru. Pastikan tidak ada siswa, Pak. Pastikan tidak ada. Renovasi dilakukan untuk menjadikannya sebagai gedung sekolah yang ramah lingkungan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, polisi menemukan sejumlah fakta baru dalam kasus sodomi yang terjadi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selain dicabuli dan disodomi, para korban juga diminta untuk saling menyodomi dan ditonton oleh tersangka sendiri. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menemukan fakta baru di balik kasus pencabulan di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tak hanya memegang alat kelamin para korban, tersangka FM juga menyodomi korban berkali-kali. Seorang anak bahkan disodomi dan dicabuli hingga 15 kali. Fakta baru lain yang ditemukan penyidik adalah para korban diminta untuk melakukan oral seks. Pria berusia 29 tahun ini juga kerap meminta para korban untuk saling menyodomi dan mengajak mereka menonton video hubungan sesama jenis. Sebelum memulai perbuatannya, tersangka mengiming-imingi para korban dengan voucher isi ulang game online. Aktivitas seks menyimpang ini dilakukan di kediaman tersangka di Jalan Camat Gabun, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, perbuatan tersangka sudah berlangsung sejak bulan Desember 2020 lalu. Dan ke-14 korban adalah anak laki-laki di lingkungan tempat tinggal tersangka dengan rentang usia antara 7 hingga 14 tahun. Kepada petugas, tersangka yang berprofesi sebagai tenaga pengajar freelance ini mengaku pernah menjadi korban sodomi dan kekerasan seksual saat masih berusia anak-anak. Kini polisi masih menelusuri kemungkinan adanya korban lain dari kasus ini. Dia dulu juga katanya pernah menjadi korban, sehingga dia menjadi kecanduan berikutnya. Kemudian melampiaskan kepada anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Nah, ini saya sampaikan lagi, kita masih melakukan pemeriksaan pendalaman. Bisa jadi bukan hanya anak-anak di lingkungan sekitar, tapi di tempat aktivitas yang lain. Dia nggak pernah bohong orangnya ya. Dia itu kalau bohong pasti tahu orang tua. Iya Pak, saya tanya ragu dan belum udah kayak gitu Pak. Cukup ditanya, nggak usah dipegang. Nggak ada alasan, ngapain? Nanya sunat apa enggak? Sebelumnya seorang pria menjadi sasaran amuk warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Meski terus berdalih, namun tak mampu meredam amarah warga. Kasus ini terkuak setelah salah seorang anak bercerita kepada orang tuanya. Penyidik Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan kini juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memulihkan kondisi psikis para korban. Tersangka saat ini mendekam di tahanan sel Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Selanjutnya, setelah sempat turun, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kembali mengalami peningkatan pasien. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Liputan 6 Malam. Gak busuk ya Mas ya? Kalau ikan laut kan baunya dari sana yang kayak gini. Bukan busuk, itu seger kalau itu. Tapi buat apa biasanya Bu? Biasanya bebek. Buat ternak-ternak kayak gitu ya? Iya. Saatnya mengejar rasa yang intens. Dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Dasar nih lampir caper. Jangan gila saya. Kalian mau jualan apa mau tambang? Berantem aja terus. Semua gara-gara lo tau gak? Kira-kira kalau Saatnya mengejar rasa yang intens. Dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus Marlboro Filter Black Person Flavor. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker.
Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Meski kau melepasku, ku yakin kita akan berjumpa lagi. Mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Untuk para penantang zaman yang terus maju dan percaya keaslian, tetaplah berani asli. Ji Sam Su. Meski kau melepasku, ku yakin kita akan berjumpa lagi. Mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Anda masih bersama kami di Liputan Malam. Saudara, setelah sempat turun, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kembali mengalami peningkatan pasien. Peningkatan ini terjadi karena banyak pasien repatriasi yang sudah dikarantina, namun hasil swabnya masih dinyatakan positif. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kembali terjadi kenaikan pasien yang signifikan. Dalam pantauan SCTV Rabu pagi, kenaikan pasien sebesar 2,9% ini merupakan kenaikan pertama setelah sempat turun di minggu lalu. Kenaikan tertinggi pasien didominasi oleh pasien repatriasi atau pasien yang sudah melakukan proses karantina, namun hasil swabnya masih terdapat gejala positif dengan persentase sebanyak 80%. Para pasien repatriasi ini umumnya adalah warga negara Indonesia yang baru tiba dari Timur Tengah dan Malaysia dengan gejala ringan atau sedang. Beberapa minggu lalu kita sempat turun, tetapi ini agak naik lagi untuk hari ini. Jadi rata-rata yang dirawat di sini adalah untuk pasien dari DKI itu 7%, pasien luar DKI 9%, dan untuk repatriasi hampir 80%. Jadi kita menerima banyak pasien repatriasi. Wisma Atlet sendiri sudah menyiagakan tower 5 dan 6 untuk mengantisipasi para repatriasi yang akan dikarantina di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, penurunan jumlah pasien terjadi di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 adalah RSUD KRMT Wongsonegoro. Dan dalam pantauan SCTV hingga Rabu 17 November, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat kini tinggal tersisa 7 orang. 7 orang yang dirawat terdiri dari 3 warga Kota Semarang dan 4 warga luar Kota Semarang. Namun demikian, Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak mau lengah dan terus memberikan imbauan kepada warga untuk taat akan prokes. Selain itu, Dinkes juga melakukan percepatan vaksinasi serta melakukan random sampling di beberapa tempat yang beresiko. Sementara itu, percepatan vaksinasi terus dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Di Palembang, Sumatera Selatan, vaksinasi massal mendapat animo yang sangat baik dari warga sekitar. Dalam vaksinasi yang digelar di Gedung Serbaguna, Kecamatan Ilir Timur 2 ini, warga dari berbagai kelurahan datang untuk mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi massal ini merupakan program bersama yang diadakan secara terpadu oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Puskesmas, TNI, Polri, dan pihak kecamatan. Bagi warga yang belum mendapatkan vaksin, bisa mendaftar secara online melalui pihak RT, RW, maupun kelurahan setempat. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, serbuan vaksinasi di Gedung Akademi Komunitas Negeri Pacitan dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut yang menyasar sejumlah kaum lansia. Para anggota TNI juga tak segan untuk menggendong kaum lansia menuju lokasi vaksinasi. Kaum lansia menjadi sasaran utama karena mereka sangat rentan untuk terpapar virus corona baru. Dalam vaksinasi ini, TNI Angkatan Laut juga bekerja sama dengan Pemkab Pacitan. Sebelumnya, TNI Angkatan Laut juga telah melakukan kerjasama vaksinasi dengan Pemkab Madiun.
Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, demi menjangkau 3 desa terpencil di pedalaman, tim vaksinator harus berjuang menerabas banjir, luapan sungai dan kubangan lumpur serta jalan yang hancur untuk menuju lokasi vaksinasi. Salah satu lokasi yang dituju adalah wilayah terpencil di Kecamatan Tubi, Taramanu. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir memang membuat adanya sejumlah titik longsor sehingga menghambat perjalanan tim untuk sampai ke desa tujuan, yaitu Desa Beso Angin Utara, Desa Beso Angin Induk, dan Desa Rate. Warga di 3 desa ini memang sama sekali belum pernah tersentuh vaksin. Semua lelah petugas selama dalam perjalanan ini kemudian sirna ketika mendapat sambutan warga dan program vaksinasi berjalan dengan baik. Sementara itu di Kabupaten Buru Maluku, Dinas Kesehatan setempat bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar vaksinasi yang menyasar ratusan pedagang pasar tradisional yang ada di Kota Namlea. Sama seperti vaksinasi yang lain, screening kesehatan dilakukan sebelum warga menerima vaksin. Dalam vaksinasi yang digelar di kantor Satpol PP Kabupaten Buru ini, petugas berhasil memvaksin 200 lebih pedagang pasar tradisional. Atas nama Abdul Rahman. Selanjutnya, saudara, trailer film Spider-Man No Way Home yang baru saja dirilis mendapat sambutan positif dari para penggemar tokoh superhero Marvel. Informasi selengkapnya sesaat lagi di Liputan 6 Malam. Saatnya mengejar rasa yang intens dengan tampilan baru yang lebih berani. Isi 12, 16, dan 20 batang perbungkus. Marlboro Filter Black Person Flavor. Lu sama gue ditakdirin buat bareng terus kayak benda dan bayangannya. Aku mau jatuh cinta sama siapapun itu hak aku. Aku gak suka sama Kak Arik. Meski kau melepasku, ku yakin kita akan berjumpa lagi. Mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Di masa pandemi, siapapun sangat rentan terpapar. Vaksin menjadi kunci memerangi dan menanggulangi pandemi. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman. Bersama, kita wujudkan masyarakat sehat dan produktif. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Untuk para penantang zaman yang terus maju dan percaya keaslian, tetaplah berani asli. Samsu. Meski kau melepasku, ku yakin kita akan berjumpa lagi. Mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Anda masih bersama kami di Liputan Malam. Saudara, trailer film sequel Spider-Man yang berjudul Spider-Man No Way Home yang baru saja dirilis mendapat sambutan positif dari para penggemar tokoh superhero Marvel. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Setidaknya 1 orang tewas dalam musibah longsor di British Columbia, Kanada. Longsor terjadi pasca hujan deras yang melanda kawasan ini sepanjang Selasa waktu setempat. Polisi menyatakan 2 orang masih dalam pencarian. Hujan deras juga mengakibatkan sungai Samas di Washington meluap dan merendam pemukiman warga. 1.100 warga juga terpaksa dievakuasi. Sementara di Aswan, Mesir, dampak dari hujan deras dan banjir yang melanda, 3 orang meninggal dunia dan merusak sejumlah rumah warga. Selain itu, lebih dari 500 warga dilarikan ke rumah sakit akibat terkena sengatan kalajengking. Otoritas setempat menyatakan hujan deras dan banjir membuat kalajengking keluar dari tempat persembunyian mereka ke banyak rumah di hampir seluruh provinsi. Terkait hal ini, pemerintah setempat langsung memberikan antibisa ke pusat-pusat medis di desa-desa dekat pegunungan dan gurun Aswan.
Lebih dari 1 dekade, tepatnya 10 November 2010 silam, sebuah ledakan terjadi di tambang batubara di Selandia Baru. 29 pekerja tambang tewas dalam ledakan yang dipicu oleh gas metana tersebut. Dan Rabu waktu setempat, polisi menemukan 2 jenazah berkat teknologi kamera pemindai yang diturunkan ke dalam tambang. Bahkan polisi menyatakan kemungkinan adanya temuan jenazah ketiga. Tambang ini sendiri ditutup selama bertahun-tahun karena masalah keamanan. Dan tahun 2019 lalu, penyelidik akhirnya diizinkan untuk melakukan pencarian jenazah karena permintaan dari keluarga para korban. Trailer film sequel Spider-Man yang berjudul Spider-Man No Way Home yang baru dirilis mendapat sambutan positif dari para penggemar tokoh superhero Marvel ini. Dalam trailer ini muncul tokoh-tokoh jahat Otto Octavius dan Green Goblin yang menjadi musuh Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire, serta tokoh jahat Electro yang menjadi musuh Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield. Namun dalam trailer ini tidak ditampilkan Tobey Maguire serta Andrew Jackson, melainkan hanya Tom Holland yang memerankan tokoh Spider-Man. Trailer ini sekaligus melanjutkan penasaran para penggemar Marvel. Apakah Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan benar-benar tampil dalam sequel Spider-Man No Way Home? Dan jawabannya akan ada pada film yang rencananya akan tayang tanggal 17 Desember mendatang. Sementara itu, dalam memperingati 20 tahun semenjak film pertama Harry Potter, 3 tokoh utama Daniel Radcliffe, Rupert Grint, dan Emma Watson dikabarkan akan kembali tampil bersama dalam sebuah reuni. Ketiganya akan tampil dalam sebuah acara reuni bertajuk Return to Hogwarts. Acara ini bakal ditayangkan 1 Januari 2022 mendatang di platform streaming HBO Max. 3 karakter utama ini akan membahas pengalaman mereka dalam produksi film tersebut serta berbagi kenangan mengesankan. Konsep acara ini mungkin sedikit mirip dengan Friends The Reunion yang tayang beberapa waktu lalu. Semenjak ditayangkan pertama kali 16 November 2001 dengan film pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone, film yang diadaptasi dari novel karya J.K. Rowling ini langsung mendapat sukses hebat. Dan secara total, 8 film Harry Potter yang tayang di bioskop meraup pendapatan kotor 7,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 110 triliun rupiah. Ya, saudara, informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita di Liputan Malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan meski sudah divaksin COVID-19. Pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan serta cuci tangan. Saya Rizka Andalina pamit, salam SCTV.